Saya sangat lega dalam latihan meditasi kali ini karena rupanya yang saya ketahui tentang meditasi jalan selama ini, enggak tahu sumbernya dari mana. Meditasi jalan itu tutup mata dan usahakan tutup mata dan biarlah kaki yang memandumu. Jadi kepekaan jalan. Jadi saya paling jarang melakukan meditasi karena buat saya itu jadi sangat sulit. Walaupun kemudian sudah ada matras supaya tidak kemana-mana begitu ya Pak. Tapi teramat sulit. Tapi terima kasih. Di sini saya belajar meditasi jalan yang menyenangkan untuk dilakukan dan melatih untuk mengembangkan batin. Pertanyaan saya, boleh enggak Bante cerita, bagaimana mulainya begitu Sang Buddha menemukan ini sebagai sarana pengembangan batin? Terima kasih. Iya kan Sang Buddha mencapai pencerahannya kan ketika berada di bawah pohon Bodhi. Ya, beliau mencapai pencerahan. Nah dari pencerahan tersebut itulah kemudian beliau memahami bahwa ternyata intinya adalah bahwa meditasi pengembangan batin adalah menjaga batin. Intinya adalah bagaimana pikiran-pikiran yang buruk sebagai penyebab seseorang terus mengalami penderitaan itu mesti dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan? Maka seseorang harus punya kewaspadaan, mindfulness all the time. Perhatian di setiap waktu, termasuk perhatian pada saat berjalan. Nah sebenarnya berjalan di sini juga ya tidak hanya berjalan tetapi juga ada perhatian, termasuk ada kebijaksanaan. Jadi ada perhatian, ada kebijaksanaan. Kalau hanya perhatian saja pada saat berjalan juga sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup, harus ada kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan di sini adalah yaitu tadi tahu, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Tahu bahwa ini adalah reaksi pikiran, tahu bahwa ini adalah batin yang baik, yang bermanfaat. Nah itu, jadi menjaga batin dalam setiap saat termasuk menjaga batin ketika seseorang sedang berjalan. Dan tidak hanya berjalan yang memang secara sengaja meditasi jalan, bahkan ketika berjalan pada saat melakukan aktivitas lainnya, itu juga bagian dari meditasi selama itu dilakukan dengan perhatian, dengan waspada, menjaga batin untuk tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Pada zaman dahulu banyak para biku yang mempraktikkan demikian. Memang ada beberapa dulu yang fokus dengan meditasi jalan. Bahkan karena terlalu striknya dengan meditasi jalan, betul-betul ketika sedang berjalan kemudian muncul pikiran buruk langsung berhenti. Kemudian berjalan, muncul lagi langsung berhenti. Ada satu cerita seorang biku pada zaman kuno yang melakukan demikian pada saat beliau sedang pergi ke perkampungan untuk, jadi kami para biku punya tradisi pindapata. Mungkin pernah melihat ya, kalau yang dari agama lain pernah melihat ada para biku membawa mangkok, kemudian mendapatkan makanan. Itu tradisi pada zaman dahulu itu selalu dilakukan, setiap hari demikian. Nah biku ini melakukan meditasi jalan, memang fokus dengan meditasi jalan, bahkan ketika ia memasuki perkampungan, melakukan cara yang sama. Jadi betul-betul mindful dan tidak dalam mindful itu kemudian tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul, apalagi berkembang. Maka setiap kali itu muncul langsung berhenti, disadari, kemudian jalan lagi. Tetapi kan munculnya sering sekali. Pada awal-awal bermeditasi kan muncul pikiran buruk kan sangat sering kan, sehingga baru satu langkah berhenti. Kemudian jalan satu langkah lagi berhenti. Sampai orang kampung berpikir, ini Bantenya gila atau apa? Dikira gila. Tidak tahu bahwa ia sedang mempraktikkan meditasi jalan. Nah kalau itu dilakukan baik, tetapi kan kalau bekerja nanti nggak sampai kantor. Gimana? Ya harus proporsional juga kan, tapi paling tidak adalah mindful. Ketika berjalan mata terbuka, tetapi dengan mindfulness, karena ketika mindful kita pun juga tahu kondisi batin kita pada waktu itu, baik atau tidak baik. Ketika tidak baik ya kita mengupayakan untuk melenyapkannya. Itu yang terpenting. Ya, gitu ya. Saya ini kan kebiasaan
memiliki resolusi saat akhir tahun atau agenda-agenda untuk tahun berikutnya. Nah, tadi Bante bilang kan bersihkan yang lalu, jangan lekati yang sekarang, dan kosongkan yang ada gitu. Nah, saya sebagai orang yang terbiasa merencanakan segala sesuatu dengan rinci gitu, apakah itu termasuk kotoran batin? Karena 2025 dengan segala peristiwa yang ada, saya pengen melakukan perjalanan ke banyak tempat yang belum pernah saya kunjungi. Lalu soal dream book, apakah juga termasuk kotoran batin? Karena biasanya setiap tahun tuh saya memiliki agenda-agenda yang saya tulis. Pertama, pertanyaan saya, apakah itu termasuk kotoran batin? Atau yang kedua, saya boleh mencatat saja, tapi tidak melekati hasilnya. Demikian Bante pertanyaan saya, terima kasih. Iya, sebenarnya keinginan itu macam-macam. Ada 3 jenis keinginan. Yang pertama adalah disebut katukang yata canda. Keinginan yang wajar, yang semua orang pasti memiliki. Mereka yang bodoh, mereka yang bijaksana, semua memiliki. Seperti apa? Ingin makan, ingin minum, ingin beristirahat, ingin mandi, ingin buang air kecil. Nah, itu adalah katukang yata canda. Itu sesuatu yang tidak masalah. Yang kedua adalah kamacanda. Keinginan yang sifatnya hanya untuk bersenang-senang. Itu yang mesti diwaspadai. Karena apa? Karena ketika itu muncul dan dilekati membawa kepada penderitaan ketika tidak mendapatkan. Atau sesuatu yang tidak didapatkan kemudian itu harus hilang atau lenyap. Penderitaan muncul. Tapi yang ketiga itu adalah dhammacanda, keinginan yang berkenaan dengan hal-hal yang baik. Itu yang malahan harus dimunculkan. Karena keinginan-keinginan demikian bagi kehidupan itu masih sangat dibutuhkan. Ya kalau tidak ada keinginan untuk melakukan yang terbaik, itu malahan berbahaya. Seperti Anda datang ke sini pasti diawali dengan keinginan, ya kan? Dan ternyata itu adalah hal yang baik. Kalau tidak ada keinginan, tidak akan mungkin akan sampai di sini. Maka selama keinginan itu bermanfaat, itu baik, itu justru harus dimunculkan. Harus dimunculkan. Anda punya keinginan untuk membuat rumah untuk anaknya. Apakah itu buruk? Itu baik sekali. Itu sangat baik. Jadi Sang Buddha walaupun beliau seperti kami adalah seorang yang hidupnya selibat atau yang bukan berumah tangga, tetapi beliau juga menyadari sepenuhnya ada hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh berumah tangga yang harus itu diupayakan. Salah satunya adalah beliau menyampaikan dali dayang bikawe dukalokasming kama bukino. Wahai para siswaku, bahwa kemiskinan itu adalah penderitaan bagi berumah tangga. Nah, orang miskin itu menderita. Kalau boleh memilih, lebih baik miskin atau kaya? Lebih baik kaya kan? Mana ada orang berumah tangga inginnya miskin kan? Karena orang miskin pasti menderita. Tapi orang kaya bisa menderita, bisa bahagia. Nah sekarang tergantung bagaimana seseorang itu menggunakan kekayaannya. Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya itu jauh lebih baik. Ketimbang dia tidak memiliki apa-apa. Nah, menyadari demikian, Sang Buddha bahkan menasihati, menganjurkan, menandaskan kepada para siswa beliau berumah tangga terutama untuk hidup kaya. Hanya bedanya orang yang sudah mengenal kebaikan, dia mencari kekayaan tanpa melanggar aturan kemoralan. Ketika dia sudah mendapatkan kekayaan, dia akan menggunakan kekayaan tersebut baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dan karena dia semakin paham dan semakin bijaksana, ia punya kekayaan, menggunakan kekayaan tanpa dimabukkan oleh kekayaan tersebut. Itu yang terbaik. Nah kalau demikian halnya, tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu bukan kekayaannya, tetapi bagaimana pikirannya. Dilekati atau tidak, dimabukkan atau tidak. Itu yang menjadi penting.
Anda punya keinginan supaya anak-anaknya menjadi sukses, itu sangat baik. Anda mengupayakan sangat baik. Tapi di saat yang sama dimunculkan sebuah kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaan adalah bahwa tidak semua yang diinginkan sesuai dengan kenyataan. Walaupun mengupayakan dan harus diupayakan, kalau ketika nanti suatu saat itu tercapai, yaitu sudah sewajarnya. Karena sudah diupayakan. Tapi kalau suatu saat tidak tercapai, tidak akan membuat menderita. Nah itu yang menjadi penting. Maka yang baik-baik ini termasuk keinginan yang baik itu wajib perlu dimunculkan. Tetapi jangan kemudian digenggam, dilekati, harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maka dari awal saya menyampaikan bahwa hal-hal yang baik termasuk meditasi itu seperti rakit. Digunakan. Rakit itu digunakan. Tapi jangan digenggam erat-erat. Kita menderita sendiri. Digunakan tapi jangan digenggam. Maka ini keinginan yang baik itu harus dimunculkan. Tapi tetap ada kebijaksanaan di sana. Ada dream book, tidak masalah. Selama itu sesuatu yang masih bermanfaat, masih baik. Itu bukan merugikan orang lain. Ya kan? Punya mimpi untuk bisa berkeliling gitu kan, tidak ada masalah. Saya pernah bertemu dengan seorang berumah tangga. Seorang laki-laki dia. Dia itu sekarang suka berkeliling, keliling dunia. Tapi dalam keliling juga ada hal baik yang juga dilakukan. Suka meditasi. Jadi ke Thailand, ke Myanmar, termasuk ke sini juga, termasuk bahkan ke New Zealand untuk meditasi. Sembari keliling juga bermeditasi. Terus saya tanya loh, itu kamu keliling terus begitu, terus anak istrimu gimana? Tidak dipelihara dengan baik. Ya, jadi dia cerita pada saat dia masih muda awalnya tidak mau menikah sebenarnya. Dia sudah mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan tidak mau menikah, tapi ada perempuan yang datang kemudian mengajak menikah. Tapi dia punya janji, oke, bisa menikah, tapi suatu saat saya harus keliling dunia. Dan ketika itu saya lakukan, kamu jangan mencegah saya. Nah dia melakukan dan istrinya juga setuju. Dan sudah punya anak juga, anaknya 2. Tapi ketika ini sekarang keliling dunia ya istrinya, anak-anaknya juga menyadari karena sudah menjadi perjanjian mereka. Ya tidak masalah selama itu dilakukan juga untuk hal-hal yang baik. Tapi juga harus mempertimbangkan orang di sekitarnya juga kan. Harus dipertimbangkan juga. Karena kita hidup tidak hanya sendiri tetapi juga dengan yang lainnya. Walaupun itu baik kalau kemudian yang lainnya itu ternyata ya terugikan ya itu juga perlu dipertimbangkan. Seperti kami misalnya. Kami menjadi seorang biku dalam komunitas Buddhis itu baik. Tapi kalau orang tuanya itu tidak mengizinkan dengan alasan mereka itu menderita ketika ditinggal oleh anaknya, bahkan orang tersebut tidak boleh jadi biku. Tidak boleh. Jadi ada aturannya. Sang Buddha memberikan peraturan, kalau tidak ada izin dari orang tua, tidak ada izin dari keluarga, itu nggak boleh. Kenapa? Mempertimbangkan juga lingkungan sekitar. Ya, jadi demikiannya. Jadi nggak masalah. Keinginan-keinginan yang baik itu sangat baik. Apalagi terhadap anak-anaknya untuk supaya mereka itu mendapatkan kehidupan yang layak, itu sangat baik. Tetapi tetap dengan kebijaksanaan supaya tidak ada penderitaan. Ya. Terima kasih Bante. Mohon maaf saya banyak pertanyaan. Ya, mengenai tadi Bante menjelaskan soal kalau untuk menjadi yogi itu kadang tadi perumpamaannya seperti dunia itu ngajak bertengkar, padahal kita maunya adem ayem aja gitu. Nah, karena saya berumah tangga, nggak jauh-jauh kan biasanya problematiknya karena soal pasangan. Nah, karena saya juga meskipun otodidak tapi saya mengembangkan meditasi dan juga passive awareness. Saya merasa memang gampang sekali untuk menyetujui permintaan orang lain termasuk suami saya. Jadi ya lucu gitu kayak
memang bener ibaratnya tuh kayak ngajak berantem tapi kitanya biasa aja gitu. Pada akhirnya meskipun awal-awalnya juga nggak enak. Contohnya kayak saya mengamati kok dia tiba-tiba kayak nggak mau lagi menjalani ritual di agama kita pada awalnya. Nah, saya udah curiga nih, ini jangan-jangan kayaknya mau berubah haluan nih gitu. Meskipun awalnya saya pertentangan batin ya, terus akhirnya saya renungkan. Akhirnya saya tanyain beliaunya dan beliaunya bilang jujur kalau akan beralih. Meskipun saya tahu sebenarnya beralihnya itu bukan karena memang dia itu rajin meditasi banget atau disiplin sehingga menuju ke situ, enggak, karena ya malas dengan ritualnya aja gitu. Jadi memilih kepercayaan yang menurut dia tuh paling mudah gitu. Nah sayangnya saya sudah bilang untuk ya sudah nggak apa-apa. Karena saya meyakini urusan bertuhan itu kan personal. Tadi juga Bante bilang untuk ke situ juga harus ada kebijaksanaannya karena saya juga punya anak laki-laki yang seharusnya harus ada contoh dari seorang bapak dan juga punya lingkungan sosial, lingkungan keluarga juga. Kalau saya pribadi jujur memang saya sudah nggak masalah. Saya juga sudah mengingatkan ini sosial gimana gitu. Tapi asal nggak usah rubah KTP nggak apa ya, saya bilang gitu dan dianya setuju. Apakah itu keputusan yang tepat ataukah saya kebablasan atau gimana ya? Soalnya ada satu lagi tadi siang saya baru dapat. Pokoknya suami saya tuh anaknya lucu banget. Dia juga sempat intens banget minta izin untuk bertato. Dengan penampilan saya gini terus suami saya bertato kan nggak lucu ya Bante ya. Nah, tapi saya sebelumnya menolak. Terus dia bilang gini, pokoknya sampai kamu mengizinkan, sampai nanti tua pun saya akan lakuin gitu. Nah, ketika saya meditasi di sini, nggak tahu tiba-tiba tuh saya punya akrentek kalau ya udahlah kayak kasihan kalau saya terus melarang itu untuk tidak dia lakukan, meskipun saya pribadi nggak begitu senang gitu, tapi kok kasihan ya nanti saya jadi nambah-nambahin kelekatan dia yang belum dilakuin sehingga nanti kehidupan selanjutnya dia harus bermasalah lagi sama yang namanya tato gitu. Apa tak bolehin aja ya biar soal itu udahlah dia biar nanti di kehidupan selanjutnya nggak usah bermasalah tentang itu lagi, nggak penasaran soal tato lagi gitu. Udah ada niat nanti kalau pulang kalau ketemu saya mau kasih hadiah buat suami saya, bapak saya punya hadiah dari habis meditasi, kamu boleh dia bertato gitu. Nah saya kok lama-lama kok sedikit-sedikit semua boleh gitu. Nah mohon kebijaksanaannya Bante biar biar seimbang gitu kondisi batinnya. Terima kasih. Jadi sesuatu yang baik atau buruk itu tidak hanya berkenaan dengan saat ini, tetapi juga melihat dampak ke depannya. Dampaknya baik atau tidak baik, itu juga perlu dipertimbangkan. Dampaknya bermanfaat atau merugikan, itu perlu dipertimbangkan di masa mendatang. Tetapi pula dalam dampak ini pun juga kalau tadi kan berpikiran misalnya, nanti kalau misalnya dia ingin punya tato, kemudian tidak dituruti nanti dalam kehidupan mendatang, nanti berpikir-pikir gitu kan. Masih penasaran punya tato gitu. Ya, itu justru tidak demikian. Karena apa? Justru orang akan terus terikat dengan sesuatu ketika dia melakukan. Jadi ketika saya putusan masih melarang itu bukan saya yang egois menjunjung tinggi nilai yang saya anut gitu, bukan ya Bante? Yang jelas harus dipertimbangkan, ditanyakan kira-kira kedepannya ini baik atau tidak. Yaitu kalau memang orang demikian merasa itu oke, ya oke dalam artian oke lah saya akan tanggung konsekuensinya ke depan gitu. Ya tidak, kalau hanya sekedar tato saya pikir tidak begitu katakan sangat serius gitu kan. Itu masih oke lah gitu kan, karena itu hanya sekedar tato gitu kan. Ya konsekuensi di masa mendatang kan yang namanya tato dengan visi yang berubah bisa berubah juga kan. Yang tadinya naga begitu sudah jadi kurus jadi cacing kan.
Kan sayang gitu iya, kan. untuk keluarga. Soalnya saya kan keluarganya ya soalnya kakek saya kiai, kayak gitu-gitulah. Kalau saya pribadi nggak masalah, tapi untuk lingkungan keluarga gitu pasti kalau tahu kan kecewa ya. Terus Ya termasuk itu, juga nah agama itu juga. kan juga menjadi pertimbangan juga toh, pertimbangan sosial. Jadi pertimbangan dari pihak keluarga itu baik atau tidak baik. Kalau ternyata itu tidak baik ya saya pikir itu baik untuk menghindari. Jadi baik untuk kita itu punya restraint, punya kayak mengendalikan diri kita. Itu baik. Tidak semua yang dikendalikan itu nanti menjadi sebuah penasaran. Justru ketika kita mampu mengendalikan batin kita, kedepannya batin menjadi tenang, menjadi kokoh, tidak terseret lagi. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, semakin kita akan terseret oleh hal tersebut. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Pertimbangan dari bermanfaat atau tidak untuk diri sendiri. Ya tadi kan sayang kan, dari naga jadi cacing gitu kan. Karena ini pernah ada cerita, kenapa saya bilang begitu, ada cerita. Ada seseorang punya tato naga gitu kan. Dia sakit kurus kering. Terus ditanya sama bantalan, ini kok tatonya kok tato cacing ngapain juga gitu. Keluarganya bilang itu bukan cacing, itu naga itu. Waduh udah berubah. Kan sayang kan. Jadi nggak usah saya kasih izin aja atau gimana? Ya pertimbangan dari keluarga juga. Kan Kan, kalau keluarga pasti nggak boleh. nah makanya kan. Saya ikut-ikutan nggak usah aja. Ya itu karena keluarganya juga nanti malah akan menjadi masalah. Lebih baik jangan. Lebih baik bisa mengendalikan diri. Oh ya, Iya. terima kasih Bante. Jadi mempertimbangkan keluarga, mempertimbangkan kedepannya juga. Baik, Begitu terima ya. kasih. Saya nggak kasih hadiah. Boleh tato habis pulang dari sini ya, terima kasih. Pandami Bante, ada yang ingin saya tanyakan perihal objek sekunder. Beberapa pikiran-pikiran yang bermanfaat bahkan yang tidak bermanfaat juga timbul Bante. Kadang dengan kembali ke objek utama bisa teratasi, kembali kepada pencatatan-pencatatan juga bisa teratasi karena timbul lenyap terus Bante. Bahkan sampai kesadaran pasti pun sampai bisa kadang lebih berat juga begitu Bante. Yang ingin saya tanyakan gini, sepulangnya kita latihan retret dari sini, ada perasaan-perasaan yang berhubungan dari luar yang sangat berat, terutama mengenai akunya ini Bante. Bagaimana tipsnya Bante? Nanti sepulangnya kita dari sini, banyak permasalahan-permasalahan khususnya rumah tangga. Dari dampak pengembangan batin yang kita latih, retret maupun kesehariannya Bante. Itu satu Bante. Yang kedua, perihal objek sekunder juga. Apakah itu timbul karena mindfulness dan tenang? Atau bagaimana Bante? Adanya objek sekunder itu. Terima kasih Bante. Iya, untuk yang setelah sekembalinya dari sini, memang permasalahan akan semakin kompleks. Tantangan juga semakin banyak. Kalau di sini, tempat sudah ada. Teman-teman juga secara umum juga bermeditasi. Makan juga ada yang menyiapkan, ya kan? Semuanya sudah terpenuhi. Tantangannya jauh lebih sedikit. Tapi ketika kembali ke rumah, tantangannya akan semakin banyak. Logikanya, ketika tantangannya semakin banyak, berarti perhatiannya semakin dipertajam. Kebijaksanaannya akan semakin diperkuat, dikembangkan. Logikanya demikian. Tetap sama yang mesti dilakukan. Tetap sama, artinya tetap mengembangkan perhatian, tetap mengembangkan kebijaksanaan, tetap memunculkan daya upaya, tidak membiarkan pikiran buruk muncul apalagi berkembang, walaupun sulit, karena objeknya bervariatif, tantangannya semakin banyak, semakin sulit, tetapi tetap berupaya.
Tetap berupaya untuk melakukan hal yang sama. Sehingga ketika nanti kembali lagi untuk melakukan retreat yang lebih lama, itu akan semakin menjadi lebih mudah, lebih baik, dan juga lebih mudah. Jadi itu yang mesti dilakukan, tidak ada cara lain. Dan tentu kemudian seperti yang tadi ditanyakan dari ibu di belakang, berapa menit misalnya untuk dilakukan meditasi. Nah, meditasi itu kan sebenarnya all the time. Selain tidur itu adalah meditasi. Jadi setiap waktunya selama kita masih terjaga, itu bisa di sana ada kondisi batin yang meditatif selama batin dijaga. Tetapi memang meditasi duduk ini sangat spesial. Karena apa? Karena dalam meditasi duduk, mata sudah tidak digunakan. Telinga juga sudah tidak perlu diperlukan lagi. Sehingga betul-betul kita itu fokus langsung kepada batin. Maka baik dalam satu hari tetap memberikan waktu untuk meditasi duduk. Kapan dilakukannya? Setidaknya apalagi berumah tangga dengan banyak pekerjaan yang mesti dilakukan, ya sewaktu pagi sebelum bekerja atau malam setelah selesai bekerja. Setidaknya demikian. Dan berapa waktu lama? Ya semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin baik. Kalau bisa setengah jam, 1 jam di pagi hari, kemudian di malam hari itu semakin baik. Nah, ini menjadi sebuah ritual yang baik. Kemudian dalam kesehariannya, paling tidak hal-hal yang dulu sebelum mempraktikkan meditasi, kemarahan muncul, kemudian dibiarkan berkembang. Nah, sekarang mulai berusaha untuk dilenyapkan. Dulu ketika belum bermeditasi, apapun yang diinginkan, pokoknya dituruti. Sekarang melihat ini dibutuhkan atau sekedar keinginan. Nah, kalau demikian dilakukan, ini sangat membantu. Begitu ada retreat meditasi lagi dengan waktu yang lebih baik, lebih lama, kondisi yang lebih baik, nah kemajuan batin juga akan semakin menjadi lebih baik, semakin terasa dengan lebih baik. Itu yang mesti dilakukan. Kemudian objek sekunder. Objek sekunder di sini ya akan muncul sebenarnya justru kemunculannya itu akan banyak itu justru ketika batin tidak tenang. Ya, ketika tidak ada mindfulness, ketika tidak ada ketenangan. Ketika batin tidak tenang kan artinya berpencar. Ketika batin berpencar artinya banyak sekali objek-objek yang bermunculan kan. Sehingga ada objek utama kemudian terkontaminasi dengan objek-objek sekunder. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau yang lemah udah biarkan saja. Tidak usah dicari, tidak usah dipikirkan, tidak usah dicatat. Langsung kita kembali pada objek utamanya. Tapi kalau kemudian itu menjadi sangat kuat, dominan, baru kemudian secara sengaja untuk dicatat. Nah, tapi kalau nanti batin sudah semakin tenang, batin kesadaran atau mindfulness sudah semakin tajam, kemudian batin semakin tenang, ya semakin justru akan semakin fokus terhadap objek utama. Karena akan melihat bahwa objek-objek lain sudah tidak dibutuhkan, sudah tidak penting untuk melihat objek lain. Batin sudah punya habit, punya kebiasaan terhadap atau punya kecenderungan untuk mengamati objek yang biasa diamati. Itu spontanitas. Mengamati selalu kembali kepada objek utama. Walaupun nanti ada objek-objek yang lainnya muncul, itu hanya sekedar lewat. Terlihat dengan jelas tetapi itu tidak mengganggu. Hanya sekedar lewat. Kemudian hanya fokus kepada objek utama dengan batin yang tidak melekat. Seperti nonton bola tapi nggak usah teriak-teriak. Iya, nonton bola pun juga kadang teriak-teriak. Begitu, iya baik. Ini kasus tentang meditasi objek, Bante. Pemikiran fokus pada satu objek. Bukankah akan lebih baik lagi kalau ada satu pemikiran tentang perenungan, Bante? Karena perenungan inilah yang akan menjadikan kita lebih bijaksana.
Seperti contoh kasus bikuni yang melihat air bergerak, itu kan perenungan, mati airnya timbul kesucian. Jadi tetap harus ada begitu, Bante. Boleh kan, Bante ya? Oh, sangat boleh. Jadi perenungan di sini sangat baik untuk dimunculkan. Tetapi tidak kemudian seterusnya dalam perenungan. Perenungan itu hanya sebagai instrumen saja. Instrumen pada awal saja. Seperti misalnya sebenarnya diskusi seperti ini bagian dari sebuah perenungan. Bagian dari sebuah perenungan yang mana tujuan akhirnya adalah bagaimana dari perenungan tersebut atau teori-teori tersebut membawa batin untuk tidak melekat. Pada akhirnya demikian. Perenungan itu adalah awal. Seperti misalnya yang kasus Bikuni Patasara ya. Nah, Bikuni Patasara ini adalah seorang bikuni yang dia itu pada saat berumah tangga kan kehilangan semua keluarganya kan. Semua meninggal dengan tragis. Sampai dia menjadi gila. Kedua anaknya meninggal, satu digigit ular, satu dimakan burung elang, satunya terseret arus. Suaminya digigit ular berbisa. Saudara dan ayahnya, orang tuanya, rumahnya terbakar. Oh, dia menjadi gila. Akhirnya dia bertemu dengan Sang Buddha. Pada waktu itu masih gila dia. Masih gila. Tapi kemudian ketika orang-orang pada menghalau karena kan ada kerumunan, Sang Buddha berada di situ dan dia mendatangi kerumunan tersebut, orang-orang melihat ini orang gila atau itu pasti dihalau kan, tetapi Sang Buddha mengatakan jangan, biarkan dia masuk. Kemudian ada seseorang yang mengambil bajunya, kemudian karena dia telanjang, namanya orang gila kan nggak peduli lagi kan, dia telanjang kemudian ditutupi dengan baju seseorang gitu. Pada waktu itu apa yang dikatakan Sang Buddha? Sating padilaba, sating padilaba. Sating itu sati. Gain your mindfulness. Ya dengan kata yang sederhana, eling, eling, eling. Atau sadar, sadar, sadar. Nah dia sadar, muncul sati mindfulness. Sadar, nah dia kembali sadar dengan apa yang terjadi, dia nangis. Menceritakan peristiwa yang dia alami. Sang Buddha memberikan nasihat. Nah nasihat ini juga perenungan, menjadi sebuah bentuk perenungan. Perenungan untuk tidak melekat. Sang Buddha memberikan nasihat bahwasanya memang tidak ada satupun orang yang bisa dijadikan sebagai perlindungan. Bukan ayah, bukan ibu, bukan saudara, bukan anak yang bisa dijadikan perlindungan. Nah selama ini kan dia itu kan selalu mengharapkan. Dan dia kan lari dari rumah kan. Ketika menikah kan dengan harapan suaminya akan menjadi pelindung dia. Meninggal. Kemudian harapan selanjutnya kepada siapa? Anaknya. Anaknya meninggal. Kemudian harapan selanjutnya kepada siapa? Orang tuanya kembali, saudara-saudaranya meninggal juga. Dia linglung jadinya. Apa yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk bernaung, ternyata tidak bisa memberikan pelindungan. Nah Sang Buddha memberikan wejangan bahwa memang tidak ada satupun orang yang bisa dijadikan sebagai tempat bernaung. Itu membuat dia itu yang tadinya melekat erat dengan konsep demikian, langsung melepas. Melepas itulah karena memang batin dia memang matang, kemudian betul-betul melepas kemelekatannya, mencapai kesucian Sotapanna. Nah ini perenungan ini adalah awal untuk batin supaya melepas. Dia menjadi bikuni. Ketika jadi bikuni, kemudian pada saat ia habis bermeditasi jalan, dia mencuci kakinya karena mau masuk ke kuti untuk beristirahat. Nah, dia mencuci kakinya. Ketika mencuci kakinya, ia melihat ada aliran air yang meresap sampai di tempat tertentu. Ada aliran air yang meresap di tempat yang lebih jauh lagi dan seterusnya. Ia berpikir kehidupan manusia itu seperti itu. Ada yang meninggal ketika masih bayi, ada yang meninggal ketika masih kanak-kanak, ada yang meninggal ketika sudah dewasa atau sudah tua. Ini pengalaman dia sendiri
ditambah perenungan dari apa yang dia lihat itu. Nah, perenungan itu membuat batin dia itu tidak melekat. Membuat batin dia itu kemudian melepas. Walaupun dia dulu sudah mencapai sotapanna, akan tetapi kan kemelekatannya masih ada. Nah, dengan kekuatan perenungan demikian, batinnya tidak melekat. Batinnya mampu menerima, itulah kehidupan. Itulah kehidupan makhluk, bahwasanya kematian bisa datang kapan saja. Kemelekatan terhadap seseorang, termasuk kemelekatan terhadap jasmani ini atau tubuh ini atau kehidupan ini, itu adalah penderitaan. Karena kapanpun setiap saat kematian bisa terjadi. Itulah kemudian dari batin yang betul-betul tenang, tidak melekat, ia berjalan ke dalam guti dan pada waktu itu ingin beristirahat, meniup lampu minyaknya. Lampu minyak ditiup, seluruh kotoran batin juga hancur. Ia tercerahkan dengan cara meniup lampu minyak. Benar demikian? Ya tidak. Bukan dengan cara meniup lampu minyak, dengan cara perenungan tadi. Perenungan yang membawa batin tidak melekat. Nah itu. Dari waktu ke waktu, perenungan itu penting. Dari waktu ke waktu. Tetapi kemudian perenungan itu hanya menjadi awal. Awal untuk tidak melekat. Seperti contohnya, ini seorang guru meditasi pernah memberikan satu nasihat dan saya kira itu baik sekali untuk diperhatikan. Pada saat seseorang mau meditasi jalan. Pada saat mau meditasi jalan, ia bisa merenung terlebih dahulu. Merenungkan 5 gugusan ini. Satu persatu. Berdiri, kemudian memejamkan mata, kemudian apapun jasmani yang ada. Apakah yang lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Jasmani ini sifatnya tidak kekal. Ketika itu dilekati, membawa kepada penderitaan. Jasmani hanya sekadar jasmani. Tidak ada entitas di sana. Tujuannya apa? Supaya kemudian batin tidak melekat. Jadi melepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Karena tahu bahwa ketika melekat, itu penderitaan. Kemudian beralih kepada perasaan. Dengan perenungan yang sama. Kemudian tidak melekat dengan perasaan. Beralih kepada persepsi dengan perenungan yang sama. Kemudian tidak melekat dengan persepsi. Kemudian bentukan-bentukan pikiran, kemudian winyana atau kesadaran atau batin yang mengetahui. Dengan perenungan yang sama. Nah, artinya batin ini dibawa untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena. Kemudian ia berjalan. Berjalan dengan kesadaran penuh, mengetahui keberadaan sebagaimana adanya, tanpa ada kemelekatan. Nah sebentar kemudian kemelekatan muncul, ia bisa merenungkan kembali. Itu juga bisa dilakukan. Cara demikian. Jadi perenungan itu sebagai instrumen awal. Tapi kalau terus dipikir-pikir itu menjadi kegelisahan. Begitu ya. Bante tentang meditasi ya, tentang pencatatan itu. Di saat kaki saya sakit, saya catat sakit itu kan ada jeda. Jadi rasa sakitnya itu tetap terasa. Jadi saya catat lebih cepat sakit, tapi timbul ada kayak kemarahan. Kok sakitnya terasa banget gitu. Yang mau saya tanya itu bagaimana cara pencatatan yang benar, Bante? Iya. Jadi mencatat di sini terutama ketika sakit itu bisa 2 hal yang dicatat. Bisa mencatat perasaan sakit yang langsung berkenaan dengan fisik, yang terasa pegalnya, terasa seperti ditusuk-tusuk jarum, misalnya begitu ya. Itu yang bisa dicatat, atau mencatat gejolak pikiran yang disebabkan karena sakit itu. Gejolaknya seperti apa?
kemarahan, ketidaksukaan itu juga bisa menjadi catatan. Tidak suka. Itu juga menjadi catatan juga. Nah, pencatatan tersebut sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan kesabaran. Ketidaksukaan masih akan muncul. Kemarahan masih juga akan muncul. Persepsi kekekalan muncul juga. Betul nggak? Seakan-akan sakit ini tidak berubah. Itu persepsi kekekalan, padahal kita tahu itu tidak kekal. Tetapi persepsi demikian bisa muncul. Seakan-akan ini tidak berubah. Tidak masalah, walaupun itu muncul, kemarahan masih muncul, ketidaksukaan masih muncul, penolakan masih muncul, kebencian masih muncul, tetap diupayakan dan bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit, dengan bertahan demikian, itu sudah menjadi sebuah latihan. Tidak masalah. Nanti lama-kelamaan, kekuatan dari kesabaran itu akan semakin berkembang. Sementara kebenciannya akan semakin berkurang. Ketidaksukaannya akan semakin berkurang. Awalnya pasti akan demikian. Siapapun itu bukan masalah personal. Siapapun orangnya pasti mengalami hal yang sama. Karena kebiasaannya lama adalah selalu menolak, membenci terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Hanya kemudian banyak orang tidak peduli, ketika itu terjadi udah ditutupi dengan kesenangan. Tapi sekarang dalam meditasi seseorang berusaha menghadapinya. Ketidaksukaan masih ada, kemarahan masih ada, tetapi tetap dilakukan untuk mengembangkan kesabaran. Dan lama-kelamaan kekuatan kesabaran yang akan semakin berkembang. Itu sudah benar. Yang dilakukan sudah benar. Tinggal diseringkan sampai kekuatan kesabaran itu yang semakin dominan. Bukan kebenciannya. Terima kasih, tetap semangat dan semoga semakin maju dalam pengembangan batin.